kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai Kau bertemu kami Tuhan, sampai Kau sendiri memberikan mahkota kehidupan pada setiap kami. Jangan biarkan kami menjadi berhenti, jangan biarkan kami menjadi letih, jangan biarkan kami menjadi tawar, jangan biarkan kami menjadi takabur Tuhan. Tapi berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan yang baru untuk setiap para jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami minta di hadapan-Mu Bapa, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, bahkan setiap janji-janji-Mu Bapa. Kami percaya Kau genapi, kami percaya Tuhan setiap janji yang Kau ucapkan tidak pernah ada yang gagal, tidak ada satupun janji-Mu yang gagal atas setiap kami Tuhan. Karena kami diciptakan lebih dari pemenang, bukan hanya pemenang, tetapi kami lebih dari pemenang. Saat kami benar-benar melakukan segala perintah-Mu, saat kami benar-benar mau mengiring-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu Bapa. Silakan Tuhan, Tuhan Roh Kudus, biarkan Tuhan Kau yang bekerja di dalam hati setiap kami, berbicaralah pribadi lepas pribadi pada sore malam hari ini Tuhan. Biarkan api Roh Kudus terus menyambar pada setiap kami. Tidak ada satupun yang menjadi redup apinya, tidak ada satupun yang menjadi redup apinya. Tuhan, kami lepaskan api Roh Kudus Putra terus menyambar pada setiap yang hadir pada sore hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, ini adalah masa tuanya. Kami percaya ini adalah masa manifestasi Roh Kudus dinyatakan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun gunung tak berpindah, tetapi saat kami mengiring-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Kau teramat sangat baik pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami berdiam diri Tuhan, tetapi biarkan kami mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan itu menjadi rema, menjadi pegangan di dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang membangkitkan, karena firman-Mu Tuhan, satu patah firman-Mu Tuhan itu memberikan kesegaran, air yang baru yang dari surga kami terima pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan, ini mimbar-Mu Tuhan. Silakan Tuhan Kau bekerja sebebas-bebasnya pada waktu ini Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan, jemaat-Mu milik-Mu Tuhan. Bahkan layakan hamba Tuhan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarkan hamba memakai jubah kelayakan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hamba yang berbicara, tapi biarkan Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Sore hari ini kita belajar tentang buah roh dan kedewasaan rohani. Buah roh dan kedewasaan rohani. Buah roh itu apa sih? Tahu nggak? Di kekristenan itu udah fase sering terdengar buah roh. Buah roh itu apa sih? Kasih, damai sejahtera. Ya, kasih, ya, kemurahan. Ya, itu buah-buahnya, buah-buah roh, ya. Buah roh itu sebenarnya muncul, kasih itu muncul dari mana? Dari sifat yang baik yang muncul dalam kehidupan seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang yang hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Kudus,
Kudus nggak ada yang namanya buah roh. Yang ada buah-buah yang lain. Nah, nggak mungkin kan pohon jeruk keluarnya apel, kan nggak mungkin. Kalau kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti buah yang ada pada kita Roh Kudus. Bagaimana sih seseorang hidupnya itu dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus? Bentar ya, bentar kok. Bentar ya. Nah, gimana sih orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu yang seperti apa? Orangnya seperti apa? Apakah yang dia berbahasa roh terus sehari 24 jam? Enggak mungkin. Ya, perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus. Kita buka ya di Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Ini di depan boleh kok. Kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Kita baca bareng-bareng ya. Perikopnya tentang hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan di Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Di sini dikatakan jelas banget ya. Perbuatan daging ini apa aja udah jelas. Buah-buah roh apa aja sudah jelas. Paulus di sini yang menulis kitab Galatia ini kan Paulus. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh. Kenapa kita menjadi medan konflik antara daging dan roh? Kehidupan orang percaya loh. Yang Paulus katakan di sini, kehidupan orang percaya itu menjadi medan konflik antara daging dan roh. Kalau orang yang tidak percaya, dia sudah jadi temannya iblis. Kenapa jadi medan konflik? Karena ada pertentangan antara daging, keinginan daging dan roh. Roh penurut, daging lemah. Dan manusia itu terdiri dari darah dan daging. Manusia itu pada dasarnya maunya yang enak-enak. Maunya yang enak-enak, yang mengenakan daging. Contohnya, kan aku nge-gym nih. Aku nge-gym kan pakai pelatih. Walaupun gak kurus-kurus, tapi tetap pakai pelatih. Gak apa-apa. Udah puluhan tahun, gak apa-apa. Aku nge-gym pakai pelatih. Aku kan bayar kan ke pelatih itu kan. Aku udah bayar harga nih. Tapi tetap aja aku maunya yang enak. Kalau dikasih yang berat ya nawar, dikasih yang capek ya nawar. Nah itu aku, manusia itu memang pada dasarnya itu mengenakan daging kita. Padahal
dagingku. Maksudnya aku nggak mau capek, nggak mau terlalu capek. Nah, di situ. Padahal saat orang sudah bayar harga pun, daging itu tetap berteriak, daging itu tetap berkata. Karena apa? Karena iblis nggak tinggal diam. Iblis nggak pernah membiarkan kita tuh diam. Kalau manusia itu, kalau udah udah nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa nyerah. Iblis nggak pernah nyerah sampai dia berhasil, sampai misinya dia berhasil. Nah itu di ayat yang ke-16, saat kita hidup oleh roh dan roh kita besar dan kuat, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Itu syarat yang pertama. Roh kita harus kuat dulu. Jadi daging lemah. Gimana sih untuk membuat roh kita kuat? Gimana sih caranya untuk membuat roh kita besar? Kita sering berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Bener gak? Bener gak? Bener dong. Apa cuma bisa ngomong aja? Bener. Ya itu harus, untuk roh kita menjadi besar harus bayar harga. Gimana bayar harganya? Seperti aku tadi nge-gym, aku bayar harga. Kalau aku nggak nge-gym, kalau misalkan aku nggak bayar harga, aku nggak mungkin bisa ikutan nge-gym, nggak bisa pakai pelatih. Dan puji Tuhannya dengan bayar harga, dengan walaupun nggak kurus-kurus, tapi hasilnya bagus gitu loh. Maksudnya tetap sehat. Puji Tuhan, maksudnya masih ada sesuatu yang bisa diambil. Nah, rada gini jentik kayak. Ya itu. Nah, kita harus bayar harga. Gimana untuk roh kita menjadi kuat? Bukan hanya tubuh fisik kita yang menjadi kuat. Percaya nggak? Saat roh kita kuat, secara otomatis tubuh fisik kita juga kuat loh. Haleluya. Itu ada penelitian waktu COVID kemarin. Saat ada penelitian, orang yang kena COVID, dia hanya merenungi nasibnya dan ada satu lagi yang berdoa, berbahasa roh terus. Mungkin saking karena nggak tahu doa apa yang harus diucapkan. Ada saatnya kita doa nggak tahu. Tuhan, aku nggak tahu. Aku pernah doain Aku pernah doain hamba Tuhan. Dia dalam pergumulan, dalam sakit penyakitnya atau apa, sampai aku tuh nggak bisa mengucapkan kata-kata di dalam doa. Tuhan, aku sampai nggak bisa loh mengucapkan kata-kata di dalam doa. Aku cuma bahasa roh dan bahasa air mata. Itu yang cuma bisa dilakukan. Ini sama-sama nangis nih. 2 orang ini sama-sama nangis. Yang satu, dua-duanya kena COVID. Yang satu nangis di dalam ketakutannya, dan yang satu nangis di dalam penyembahannya, di dalam bahasa rohnya. Lama-kelamaan yang menangis terus di dalam bahasa rohnya, di dalam penyembahannya, semakin kuat dan semakin kuat. Imunnya semakin kuat. Itu kenapa roh kita, yang pertama roh kita harus kuat. Jangan mudah terintimidasi. Orang takut wajar. Namanya manusia, kita masih menginjak bumi. Masih nginjak bumi, enggak, coba dilihat. Para kalian udah gak nginjak bumi, udah melayang ya loh. Nah, kita masih menginjak bumi, kita ada yang namanya rasa takut, khawatir, terlintas pasti ada. Gak munafik lah, pasti ada. Aku pun juga begitu. Tapi bukan yang menjadi ketakutan. Rasa takut dan ketakutan itu beda. Ketakutan itu bukan sebuah hanya perasaan. Ketakutan itu udah spirit, udah roh iblis yang menyamar masuk dalam jiwamu menjadi ketakutan. Saat kita merasa ketakutan, kita mudah, cara berpikir kita pun udah nggak wajar. Nggak wajarnya karena iblis itu merusak segala sesuatunya. Saat kita takut terus, bagaimana biar tak takut
berasa. Kemarin aku barusan ngomongin, ada yang telepon kan, aku begini, dia cerita begitu terus, gimana rasanya biarin aku gak ketakutan, biarin aku hidupnya tuh gak berada di bawah bayang-bayang, biarin aku hidupnya gak berada di bawah tekanan. Kamu kan kalau kamu merasa takut, misalkan tadinya gak apa-apa, terus terlintas tiba-tiba sebuah permasalahan dan itu membuat kamu takut, langsung perkatakan pada permasalahan itu, aku punya Tuhan yang lebih besar. Hah? Iya, perkatakan pada masalah. Hai masalahku, aku punya Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Setelah itu, kamu perkatakan hal-hal yang positif. Aku diberkati, aku lebih bukan ditakdirkan, aku diciptakan lebih dari pemenang. Perkatakan hal-hal yang positif, perkatakan perkataan iman, perkataan firman yang membangun. Perkatakan terus itu sebagai apa? Pedang roh. Pedang itu pendek. Pedang itu nggak mungkin kan kita berperang bawa pedangnya sepanjang 5 meter, nggak ada. Susah kan bawanya juga susah. Nah, pedang roh itu pendek, pedang itu paling cuma segini. Itulah kenapa dikatakan pedang roh. Pedang roh itu untuk berperang di waktu yang pendek. Saat terlintas, perkatakan firman, perkatakan firman. Itu menjadi pedang kita, menjadi senjata kita. Habis itu aku bilang, habis itu kamu jangan bermain-main dengan permasalahan itu. Kan ada tuh orang yang sudah takut, dia malah asik bermain-main di dalam pikirannya. Oh iya ya, nanti begini ya. Jangan itu langsung di-cut. Itu cara kita untuk menang. Itu cara kita untuk menang, untuk mengatasi takut. Terus bagaimana lagi untuk kita roh kita semakin kuat? Bangun mesbah. Mesbah itu apa sih? Penyembahan. Apakah mesbah itu cuma penyembahan saja? Hubungan dengan Tuhan. Apalagi? Apakah hanya membakar? Kalau orang-orang di luar sana membangun mesbah itu membangun ukupan. Sering tuh menyannya dibakar itu loh. Ya dupa itu orang-orang di luar sana tuh bangun mesbah ngomongnya. Terus kalau kita gimana sih? Orang Kristen itu bangun mesbah itu seperti apa? Tahu nggak sih sebenarnya? Persembahkan seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Ya. Pertama, mesbah itu dibangun dengan apa? Penyembahan. Pujian penyembahan kita ke Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu rohani sampai bukan hanya nyanyi dengan mulut saja. Sampai benar-benar kita tersentuh. Sampai telinga kita mendengar, kita merasakan ada sesuatu yang beda di dalam hati kita. Ada yang masuk, ada yang memberikan aliran kehidupan, ada yang memberikan damai sejahtera. Itu barusan yang namanya level penyembahan. Kalau hanya sekedar menyanyi, nggak sampai pada taraf itu bukan penyembahan. Itu hanya menyanyi, hanya orang bersenandung. Kejar, susah. Pertama susah pasti, yang nggak biasa pasti susah. Bahkan yang biasa, kemarin Pastor Thomas juga bilang, kan ada saatnya penyembahan kita juga mentok. Itu waktu di morning blessing, kalau ada yang dengar, Pastor Thomas juga bilang seperti itu. Ada saatnya penyembahan kita juga mentok. Rasain gak sih? Ya, saya selalu menyanyikan lagu ini. Saya kasih tipsnya, Pastor Thomas bilang gituan. Ada saatnya kita mentok. Kenapa kita mentok? Saat kita penyembahan itu kenapa kita mentok? Pikiran kita kemana-mana. Saat kita mau menyembah, ngomong ke Tuhan. Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas tubuh, jiwa, dan rohku Tuhan. Aku mau terhubung denganmu. Duduk diam. Saat pikiran udah mulai kemana-mana, balik lagi. Tuhan ampuni aku Tuhan. Balik lagi terus. Itulah kenapa penyembahan yang itu
di dalam penyembahan benar-benar waktu 2 jam itu gak berasa loh, bener. 2 jam itu cuma kayak berasa 5 menit. Aku bangun jam 3 pagi, tiba-tiba udah jam 5. Ya ampun Tuhan, udah mau morning blessing, berarti aku harus selesai. Mau gak mau harus selesai karena aku harus ngecek. Nah, kadang Tuhan, ya ampun, itu Tuhan akhir-akhir ini adalah akhir zaman. Tuhan menginginkan apa? Penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya di dalam roh saja, bukan hanya di dalam kebenaran saja. Yang Tuhan mau penyembah-penyembah benar yang hidupnya di dalam roh dan kebenaran. Terus apa lagi sih? Mesbah itu apa lagi? Mesbah itu mematikan daging. Kalau orang-orang dunia menaikkan mesbah, dia ada sesuatu yang dipersembahkan. Entah itu ayam, entah itu kaki babi, atau apalah, aku gak ngerti karena aku gak pernah mau. Nah itu ada sesuatu daging yang dipersembahkan. Sekarang orang-orang Kristen yang dipersembahkan apa? Apa dengan cara seperti itu? Enggak. Daging kita ini loh, bukan berarti daging kita diiris terus gitu, jangan gitu ya. Tolong. Kedagingan kita yang tadi itu loh, yang tadi di ayatnya perbuatan daging. Kedagingan kita diiris, kedagingan kita dipersembahkan. Sakit nggak waktu diiris? Sakit. Daging kita diibaratkan, daging kita diiris, sakit nggak? Berdarah nggak? Berdarah-darah. Berdarah-darahnya di mana? Kalau orang dunia bilang tuh sakit tak berdarah. Berdarah-darahnya dalam hati, perasaan kita. Kita maunya membalas, tapi Tuhan bilang mengampuni. Kita punya kekuatan untuk membalas, kita punya kuasa untuk membalas. Tuhan bilang lepaskan pengampunan, berkati dia. Bisa nggak? Bisa nggak? Itu sebuah mesbah di hadapan Tuhan. Dan itu juga menjadi pelaku firman. Firman itu semua yang tertulis di Alkitab. Firman itu semua yang tertulis di Alkitab. Perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tetapi ada firman yang Tuhan perdengarkan melalui telinga kita, melalui hati kita. Seperti waktu Musa. Waktu Musa itu Tuhan bilang kan, kamu tidak menghormati kekudusanku. Artinya apa? Apa Musa berzina? Apa Musa membunuh? Enggak. Musa hanya salah. Arti dosa sebenarnya itu apa sih? Meleset. Arti dosa itu dalam bahasa Indonesia itu artinya meleset. Jadi kalau misalkan ada panahan nih. Panahan kan kalau orang manah itu harus pas di pusatnya. Dia meleset. Itu udah enggak kena, udah nggak tepat sasaran. Lah ini juga sama. Kalau dosa itu berarti meleset. Musa juga meleset. Dia disuruhnya apa tapi melakukannya apa? Itu Tuhan bilang kamu tidak menghargai kekudusanku. Kamu kekudusan Tuhan, perintah Tuhan. Kamu nggak sesuai dengan yang aku minta. Nah, di sini dosa di sini dikatakan meleset. Meleset dari apa? Tuhan mintanya apa? Tuhan mintanya kamu mengampuni dan memberkati. Tapi apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, itu berarti dosa. Kalau kita punya Roh Kudus pasti menegur. Kalau nggak ada yang menegur, berarti orang itu nggak punya Roh Kudus, nggak pernah menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Nah, di sini ini benar-benar apa ya? Ini kita hidup di akhir zaman. Nanti di belakang ya aku. Tapi jangan direkam ya Ci, terakhir nanti. Jadi kita sama-sama biarin tahu loh, maksudnya keadaan dunia sekarang seperti apa sih? Tadi Pastor Thomas juga wanti-wanti, nanti di belakang nanti.
Ya. Daging berlawanan dengan roh. Saat roh kita kuat, maka seringkali kita bisa tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah itu, saat roh kita kuat, kamu bisa melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki apa? Dengan kekuasaanku, aku bisa marah-marah ke orang itu. Tapi roh kita kuat, kamu bisa mengampuni dan bahkan memberkati. Contoh gampangnya yang sehari-hari seperti itu. Itu ada namanya pengendalian diri. Sakit enggak, bos? Sakit banget. Berdarah-darah ya berdarah-darah. Nangis ya nangis. Lapor sama Tuhan. Tuhan yang memberikan kamu hidup kan. Tuhan yang memberikan kamu juga kekuatan pastinya. Tuhan itu tahu sampai sedetil pun sel-sel di dalam tubuh kita yang gak terlihat oleh mata. Tuhan tahu loh. Karena Tuhan yang menciptakan kamu. Handphone ini ada penciptanya. Dan yang paling mengerti handphone ini isinya apa aja siapa? Apa yang pakai? Aku yang pakai gak ngerti apa-apa, dalamnya isinya apa aja, cuma tinggal pakai. Yang ngerti ya yang menciptakan. Di dalamnya spare partnya ada apa? Itulah kenapa kita harus balik ke Tuhan. Karena kita diciptakan sama siapa? Kita diciptakan sama Tuhan, balik ke Tuhan. Percaya, rencana Tuhan tak pernah gagal atas setiap kita. Saat kita benar-benar hidup di jalannya, saat kita benar-benar berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya, Tuhan sendiri yang memberikan, yang membuka pintu-pintu. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus, sudah pasti. Tadi ayatnya berkata panjang banget kan. Keinginan daging apa aja, buah roh apa aja. Orang percaya tidak bebas dari konflik, tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Orang percaya pun malah jadi sasaran iblis, malah jadi permainan iblis. Karena kalau orang yang gak percaya kan sudah jadi temannya. Makanya iblis selalu mengejar orang percaya. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan di dalam roh. Mungkin secara manusia orang dunia bilang kamu bodoh diperlakukan seperti itu. Tapi kemenangan di dalam Tuhan itu berbeda. Saat roh kita menang, saat kita melakukan perintah Tuhan, itu kemenangan di dalam Tuhan. Dan yang menjadi pembelanya siapa? Bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Firman yang berkata, kemenangan dunia berbeda dengan kemenangan Tuhan. Sudah pasti kemenangan dunia berbeda dengan kemenangan Tuhan. Sekarang kita belajarin manifestasinya apa sih perbuatan daging dan buah roh. Di ayat 19 kita buka ya. Ayat 19. Mana ya? Ada yang udah ketemu? Aku nggak kelihatan ayat. Berapa? Ayat 19. Akan tetapi, benar nggak sih? Perbuatan daging telah nyata. Enggak. Ya, dibaca saya 19. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging itu telah nyata. Perbuatan daging itu tadi apa? Mengenakan daging. Hawa nafsu memuaskan. Manusia tuh pasti maunya yang enak-enak saja, udah pasti. Mengenakan daging, sudah pasti. Tapi yang dituntut Tuhan itu apa? Menjauhi perbuatan daging. Pada akhirnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saat kita mengenakan daging kita, pada akhirnya tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Buah roh sekarang apa aja? Kasih, sukacita. Buah roh kasih. Kasih ini jadi apa sih? Kasih ini kasih yang bagaimana? Coba. Kasih agape. Kasih agape. Kasih agape itu yang seperti apa? Tidak mengharapkan imbalan. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan.
tinggal mau ngebloknya kemana. Kasih ini sebenarnya apa sih? Kasih itu dasar kekristenan. Kalau orang yang nggak punya kasih, tapi orang Kristen, itu tanda tanya. Kristennya Kristen KTP atau Kristen apa? Nah itu, kasih ini adalah dasar dari kekristenan. Terus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, itu yang namanya kasih agape. Kasih agape itu mengasihi Tuhan dan sesama. Kan ada tuh di firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, semuanya kasih dengan akal budi juga. Nah, dengan itu mengasihi Tuhan, semuanya tuh dengan semua yang ada pada kita untuk mengasihi Tuhan. Terus yang hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa? Jadi apa? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau misalkan dianggapnya, oh itu kalau aku melakukan itu nggak enak, ya jangan dilakukan ke orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus yang kedua, sukacita. Sukacita ini apa sih? Apakah hanya hati yang bergembira saja? Damai sejahtera ada sendiri. Sukacita itu kebahagiaan yang tidak tergantung dengan keadaan. Hal ini bisa diperoleh saat kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Saat kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita pasti selalu ada sukacita. Walaupun di sekeliling kita tidak mengenakan kita, tapi kita tetap sukacita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketenangan hati. Hati kita tenang saat ada sukacita, hati kita pasti menjadi tenang. Terus yang keempat apa? Kesabaran. Kesabaran, tahan menghadapi kesulitan. Orang yang sabar walaupun ditekan, dia tetap bisa bertahan. Karena bukan pakai kekuatan kita sendiri. Kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Karena sebenarnya kalau kita manusia, kita ini nggak sabar kok. Iya, sebenarnya aku jujur, kita ini nggak sabar. Manusia tuh nggak ada sabar-sabarnya. Kan Tuhan yang kasih kekuatan kita untuk bisa sabar, untuk bisa menekan. Terus apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa? Sikap baik dan peduli. Bukan egois. Bukan egois hanya mementingkan diri sendiri, tetapi peduli. Mau peduli dengan orang lain. Walaupun keadaan kita lagi susah, saatnya menabur ya menabur. Karena apa sih? Bukannya karena hatinya bersyukur. Ya. Terus apa lagi? Kemurahan hati, sikap baik dan peduli. Itu murah hati. Terus kebaikan, miliki hati yang tulus, tidak munafik. Munafik itu apa? Di depan sama di belakang beda. Di depan ngomongnya baik-baik, di belakang ngomongin. Percuma penyembahanmu kalau seperti itu. Benar, percuma. Walaupun orang yang diomongin itu gak tahu, Tuhan tahu, iblis juga tahu kok. Tuhan mencatat, iblis juga mencatat. Walaupun orang yang diomongin itu gak ngerti. Kalau kita percaya kita punya Tuhan, Tuhan menjaga setiap langkah-langkah kita. Orang yang mau berbuat jahat kepada kita pun itu bahkan dijadikan untuk batu pijakan, untuk kita naik level. Itu tadi pagi Pastor Thomas juga khotbah seperti itu. Dan kata-kata ini sering aku bawa dalam doa syafaat jam 3 sore. Jangan terpaku pada masalah. Kita harus punya iman. Yang Tuhan inginkan di akhir zaman itu apa?
menyembuhkan. Semua orang mungkin gak bisa nengking setan. Semua orang gak kaya. Tapi apakah kamu masih punya iman? Itu yang Tuhan tanyakan. Jaga iman kita benar-benar. Selidiki hati kita. Selidiki kedalaman hati kita. Jangan sampai ada sesuatu yang munafik di dalam hidup kita. Percuma, penyembahanmu percuma kalau kamu munafik. Benar. Karena apa? Karena yang menilai bukan manusia sebenarnya. Yang menilai itu Tuhan. Dan iblis yang mencatat. Tanah ini masih mencatat. Kalau kita masih berjalan di atas tanah, kaki kita masih nempel sama tanah yang kita injak, iblis mencatat. Kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita berada, itu ada tuntutan namanya. Iblis menuntut, kamu kan begini. Nah, itu tuntutan iblis. Seperti aku bilang di awal, iblis itu gak mudah putus asa. Kalau kita tuh mudah putus asa, tapi iblis itu tidak mudah putus asa. Iblis lebih giat, berkeliling terus lama keselek. Terus apa? Kesetiaan kebaikan dulu. Kebaikan memiliki hati tulus, tidak munafik. Kesetiaan, percaya, taat dalam keadaan apapun. Itu orang setia. Tuhan itu memberi upah bagi orang yang setia. Orang yang setia itu ya dalam keadaan apapun dia tetap setia. Memang pada dasarnya dia setia. Bukan karena setia kalau ada duit. Bukan setia kalau dikasih apa baru setia. Nah, terus apa lagi? Kelemah lembutan. Lemah lembut itu apa sih? Rendah hati, tidak membalas kasar saat disakiti. Itu lemah lembut. Ini yang punya lemah lembut itu siapa sih? Hanya Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita harus belajar pada Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan yang kamu sembah? Kalau Tuhan yang kamu sembah, kamu punya kelemah lembutan pasti. Kamu tetap rendah hati, tidak membalas kasar saat disakiti. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Serahkan ke Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Terus apa lagi? Penguasaan diri. Kuasa diri ini apa? Mampu mengontrol emosi, memilih yang benar. Mengontrol emosi, menekan keinginan hawa nafsu. Ini penguasaan diri. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak, baik secara moral maupun relasi. Pasti ya. Tadi perbuatan daging apa aja? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Karena itu di sini dikatakan perbuatan daging terlihat jelas dan merusak. Merusak siapa? Merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Kenapa bisa merusak orang lain? Di sini dikatakan apa? Perselisihan, perseteruan. Kalau orang berselisih itu apa? Berselisih sendiri. Kan pasti berselisih dengan orang lain. Nah itu kenapa perbuatan daging itu merusak moral maupun relasi. Sebaliknya buah roh adalah karakter. Karakter siapa? Karakter Kristus yang tumbuh dalam hidup orang percaya. Mau memiliki karakter Kristus? Mau gak memiliki karakter Kristus? Mau dibentuk gak? Jangan mau aja. Saat lagi ada masalah saat lagi ada masalah, di sini mau jangan mau enaknya aja. Tiba-tiba belum karakter Kristus gitu, gak bisa. Segala sesuatu itu butuh yang namanya proses. Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses. Walaupun Tuhan itu Tuhan pembuat mujizat, tapi Tuhan itu juga Tuhan yang mencintai proses. Bukan seperti dukun-dukun itu. Kalau dukun-dukun kan membuat daun jadi duit langsung. Nah itu kalau Tuhan nggak bisa. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang
tinggal di dalam roh. Itulah kenapa kita harus hidup di dalam roh. Tubuh kita kan kita ini terdiri dari kan tubuh, jiwa, dan roh. Kita saat berdoa, roh kita juga harus berdoa. Jiwa kita juga, tubuh kita juga. Bagaimana sih ketiga ini harus sinkron, harus sama. Roh kita menyembah, jiwa kita, pikiran kita fokuskan ke Tuhan. Perasaan kita letakkan di bawah mesbah Tuhan. Saat kita tersakiti, bilang ke Tuhan, Tuhan aku sakit loh Tuhan, diperlakukan seperti ini, aku sakit loh Tuhan. Nangis, gak apa-apa di hadapan Tuhan. Mau sama siapa lagi tuh? Kalau kita berkata, Tuhan kaulah gunung batuku, bener gak? Saat kita punya masalah, larinya ke siapa? Benar-benar ke Tuhan gak? Kalau kita berkata, Tuhan kaulah tempat perlindunganku, bener gak? Saat kita diproses, kita gak ada uang, kita tetap sukacita gak? Apakah kita perlindungannya itu uang? Kita perenungkan. Kemarin aku barusan ngomong sama Dedi. Aku ngomong kayak gitu. Kamu perlindungannya itu siapa? Jangan sampai kamu berlindung pada mamon. Jangan sampai kamu berlindung pada uang. Semua ibadahmu sia-sia. Semua saat teduhmu sia-sia. Renungin, kalau Tuhan datang saat ini juga, kamu diangkat atau ditinggal? Benar, kalau ngomong sama dia harus keras. Iya. Jangan saat ada uang. Jangan saat ada uang kamu bisa sukacita, bisa senyum. Tapi kalau gak ada uang, muka kamu cemberut, menghalalkan segala cara. Apakah itu dari Tuhan? Aku bilang sama Dedi gitu. Kamu jangan seperti itu. Benar. Terusnya kita harus introspeksi diri. Siapa tempat perlindungan kita yang sebenarnya? Siapa gunung batu kita? Kalau benar-benar kita menguatkan iman kita ke Tuhan, Tuhan jadi pembela kita. Bener loh, bener. Ini aku gak bohong. Tuhan itu jadi pembela kita beneran. Asalkan kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan loh. Kita berjalan di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Saat kita berlaku benar, apalagi aku setiap hari aku berdoa, kenakan selengkap senjata Allah. Kalau aku hanya cuma mulut saja, itu aku tertuduh. Aku bisa hafal selengkap senjata Allah apa? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, tapi hidupku gak adil untuk orang lain. Itu aku jadi tembakan iblis beneran. Pedang roh, saat aku ada masalah, aku gak memperkatakan firman, gak pakai pedang yang Tuhan kasih, hidupku jadi apa? Aku setiap hari memperkatakan itu, tapi aku gak melakukannya, percuma. Malah aku jadi bulan-bulanan iblis. Perhatikan setiap perkataan kita. Bahkan setiap perkataan yang sia-sia pun, pada akhirnya Tuhan minta pertanggungan jawab. Setiap perkataan yang terlontar dari mulut kita, Tuhan minta pertanggungan jawab. Ikat pinggang kebenaran. Apakah kamu berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Atau kamu berjalan dengan kebenaranmu sendiri? Jangan main-main, apalagi yang sering doa syafaat. Aku selalu katakan, jangan sampai ini hanya sekedar kita hafal, terus diucapkan. Lakukan benar-benar. Takut, kalau aku beneran takut. Gak berani sih, maksudnya bukan takut sama manusia, enggak. Aku takut sama Tuhan, benar. Bukannya apa-apa, tapi aku takut. Ya, aku takutlah sama Tuhan, aku gak berani. Walaupun itu berdarah-darah harus ngiris daging, tapi gak apa-apa, ya udah Tuhan, karena aku mencintai Kau. Seseorang yang mencintai orang, si A mencintai B, A ini pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk B, walaupun mengorbankan A. Mengorbankan dalam artian apa? Mengorbankan mungkin uangnya, berkorban untuk beli hadiah untuk B. Ada sesuatu yang dikorbankan. Saat kita berkata kita mencintai Tuhan,
duniawi, cinta uang, atau cinta apapun yang melebihi dari Tuhan. Itu nggak boleh. Mencintai suami, mencintai anak lebih dari Tuhan pun nggak boleh. Karena Tuhan kita apa? Tuhan yang pencemburu. Tuhan yang pencemburu. Benar. Responnya apa? Untuk masuk dalam kedewasaan rohani, itu harus menyalibkan daging dan hidup dipimpin oleh Roh. Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Dosa di sini bukan seperti tadi di awal. Dosa itu apa? Artinya meleset. Jadi yang dimaksud dengan dosa itu bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri, bukan. Kamu berbuat meleset aja itu udah dosa. Berbuat yang tidak seperti yang Tuhan mau, itu sudah berdosa. Hidup oleh Roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pimpinan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap aspek kehidupan, bukan hanya aspek bagian ini saja, yang ini nggak boleh aku yang pimpin, nggak seperti itu. Di dalam setiap aspek kehidupan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Minta saat pagi hari, Tuhan kau pimpin hidupku sepanjang hari ini. Terus serahkan ke Tuhan. Apa yang terjadi? Percaya. Setelah diserahkan apa? Percaya. Apa yang terjadi sepanjang hari ini berarti atas seizin Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan di awal. Kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan Roh. Bagaimana kita bisa memiliki buah-buah Roh? Pertama, mengetahui akan firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu Tuhan, ya gimana kita bisa dipimpin oleh Roh? Harus tahu yang namanya firman Tuhan. Baca firman. Setelah membaca mungkin kita nggak mudeng, nggak ngerti, tapi tetap baca. Nanti lama-kelamaan Tuhan singkapkan. Terus yang kedua apa? Harus mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita berkata mencintai seseorang, tapi kita nggak kenal pribadinya, bohong. Apa yang mau dicintai? Harus kenal pribadi Tuhan. Terus yang ketiga, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Encounter sama Tuhan. Orang yang berbuah pasti buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Di sini hati-hati ya. Banyak orang berkata, orang yang berbuah pasti buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Buahnya itu apa? Kalau buah Roh itu tadi damai, sejahtera, sukacita dan yang lain-lain. Tapi ada buah dalam kedagingan, perseteruan, perselisihan. Saat orang hidupnya itu dipimpin oleh daging, ya buahnya itu perseteruan, perselisihan, buahnya buah-buah daging. Kita bisa melihat orang ini benar-benar dipimpin oleh Roh, atau orang ini hanya berkata Roh Kudus, tapi kehidupannya dipimpin oleh daging. Jangan tertipu dengan mimbar. Jangan tertipu dengan pengkhotbah seperti aku. Jangan tertipu. Benar, puji aku. Benar, jangan tertipu. Ini mulut karena tugas harusnya ngomongnya sesuai firman kan. Maksudnya kan nggak mungkin aku ngomongnya nanti aku dimarahin pastor. Karena uji, segala sesuatu itu diuji. Tapi kembali lagi, tinggal hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita mau seperti apa? Dan kalau orang yang berbuah itu nyata, buahnya itu nyata. Baik itu buah daging maupun buah Roh, orang itu dapat tahu. Orang, apalagi orang yang punya kepekaan, itu dapat tahu. Oh, ini orang hidupnya nggak benar. Walaupun orangnya diam aja, nggak ngomong, tapi dalam hati dia berasa orangnya ini nggak benar. Dia nggak punya hubungannya benar sama Tuhan. Dia nggak punya saat teduh yang baik. Buahnya apa? Perselisihan, hawa nafsu. Hati-hati. Ini waktu-waktu sudah terakhir. Benar-benar ini hari-hari terakhir. Ini udah ya. Ada apa? Kita nonton ya. Dari sini, dari video pendek ini, nanti yang didapat apa? Karya
Bisa? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin sama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Ini gue sering sih dulu waktu gue masuk ambil itu. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya ngaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue gak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu gak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, orang ini. Apa sih ya? Tapi dari sini. Enggak galak ya, Bo. Ini hati, lo gak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang mengenal siapa sih mana yang kita minta. Kabar baiknya, kita Itu ngapain sih? sini. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita. Biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kita
dirinya. Anak-anak nggak tahu. Tapi saat orang yang punya Tuhan diselamatkan. Ini yang cewek ini, aku percaya sih dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka itu dia bisa menyelamatkan orang. Itulah tugas kita. Tugas kita bukan hanya cuma di gereja. Saat kita diselamatkan, kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Dimulai dari mana perjumpaannya? Penyembahan. Saat kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, roh Tuhan berkuasa atas kita. Gak ada lagi, gak ada cara lain. Nyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan kebenaran kamu sendiri, tapi kebenaran Tuhan. Luar biasa gak sih Tuhan itu benar-benar sayang sampai kita sampai sebegitunya. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk memikirkan perkara-perkara dunia. Coba miliki hati Tuhan. Tanya sih sama Tuhan sekali-kali. Tuhan, kau mau apa di dalam hidupku Tuhan? Kau mau aku berbuat apa di dalam sisa hidupku Tuhan? Kita gak pernah tahu kita mau hidup sampai kapan. Jangan yang dipikirkan hanya perkara-perkara duniawi terus. Kalau kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, kita percaya, kita menguatkan iman kita di dalam kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita benar-benar percaya, trust, benar-benar percaya nih, trust banget sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya Engkau besertaku. Apapun yang terjadi, yang Kau izinkan terjadi Tuhan, bukankah Engkau yang telah menetapkan setiap langkah-langkahku Tuhan? Yang di depan sana yang aku gak tahu, Kamu udah tahu Tuhan. Yang penting aku pegangan sama Engkau. Yang penting aku gandol sama Engkau. Jangan pernah melepaskan aku sedetik pun Tuhan. Kuatin iman kita ke Tuhan. Benar, akhir-akhir ini kuatin iman. Kuatkan iman, kuatkan iman. Dunia sudah tidak baik-baik saja. Kita gak bisa pegangan sama apapun. Bahkan aku pun nyerah. Sampai satu titik aku berkata, Tuhan, aku nyerah. Aku nyerah Tuhan. Asal Engkau tidak meninggalkan aku. Satu hal yang paling aku takutkan, Tuhan meninggalkan aku. Aku nyerah Tuhan. Terserah Tuhan Kau mau buat apa Tuhan. Aku nyerah. I surrender. Aku nyerah Tuhan. Asal satu hal yang aku minta, Kau jangan meninggalkan aku sedetik pun Tuhan. Itu yang paling aku takutkan. Berlutut setiap pagi, tersungkur di kaki Tuhan. Benar, tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan mencukupkan segalanya. Mungkin kita gak berkelebihan, mungkin kita gak berkelimpahan seperti orang dunia, tapi Tuhan cukupkan. Entah itu dari mana Tuhan bisa mendatangkan burung gagak untuk kita, untuk memberi makan kita. Jangan pernah berharap sama manusia siapapun, sekalipun itu orang tuamu, sekalipun itu pemimpin rohanimu. Jangan pernah berharap pada siapapun. Mereka selama mereka masih dinamai manusia, jangan pernah berharap pada mereka. Berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan. Tuhan yang memberikan encounter. Jiwamu diselamatkan. Mengucap syukur dalam segala hal, itu akan membuat kamu hidupmu terasa ringan. Saat kamu tidak bisa mengucap syukur, maka hidupmu terasa berat. Tapi saat kamu mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun, ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Kalau beberapa waktu yang lalu aku bilang, hari-hari ini tuh banyak yang meninggal itu yang usia tuh 30-40 tahun.
30-40 tahun. Karena aku nggak apa-apa. Karena aku pernah nanya, tak renungkan Tuhan ini sebenarnya ada apa? Ini sebenarnya kenapa sih Tuhan? Kenapa yang meninggal ini usia produktif, usia di mana ini kita masih bisa kerja, kita lagi semangatnya tapi diambil. Itu aku renungkan terus. Adalah memang aku ngerti, tapi aku nggak berani ngomong. Nah, tadi pagi di ibadah yang kedua, Pastor Thomas bilang, saya dapat penglihatan jelas banget. Nanti dalam 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan, banyak usia 12 sampai 30 tahun itu meninggal. Jaga anak-anak kita, kawal terus dengan doa. Kenapa mereka meninggal? Kebanyakan yang main game. Yang sering main game itu yang biasa di game kan mainnya pakai handphone tuh. Sekarang itu nanti di alam nyatanya. Jadi ya tembak-tembakan mereka dalam tanda kutip. Mereka tuh udah melakukan kekerasan. Itu pastor bilang ini nyata banget. Itu apa sih tandanya? Kalau kita yang sadar ya, kita punya hubungan yang benar sama Tuhan. Kita benar-benar nyerah sama Tuhan, benar. Iblis itu sedang mematikan generasi penerus. Orang tua yang sakit masih hidup. Orang yang muda yang sehat tiba-tiba mati. Iblis sedang mematikan generasi penerus. Nah itu. Jadi kita ini benar-benar harus berjaga-jaga. Jaga-jaga, kawal anak-anakmu di dalam doa. Kawal anak-anakmu benar-benar di dalam doa. Kamu masih mau melihat generasi anak-anakmu masih ada, kawal terus dalam doa. Ini kita ini sedang tarik-tarikan. Karena iblis juga tahu waktunya semakin singkat. Sekarang apa-apa gampang pakai AI. Bener nggak? Aku bikin brosur, itu pun pakai AI. Tadinya aku bikin pakai Canva, itu butuh waktu 15 menitan. Pakai AI aku cuma tinggal ngetik, langsung jadi 1 menit. Tapi kita sadar nggak berapa miliar orang di dunia ini yang menggunakan AI? Lah, AI itu kan kita pernah berpikir nggak sih kalau AI itu sebuah komputer yang besar banget, kalau sebuah alat yang besar banget, saat handphone aja kalau dipakai terus itu panas nggak? Panas. Alat yang sebesar itu dipakai semua orang di dunia, itu panasnya seperti apa? Dan untuk mendinginkannya itu dibutuhkan apa? Air. Ini nanti yang kedua, kemarin kelangkaan minyak, yang kedua akan ada yang namanya kelangkaan air. Bener-bener, bahkan air dalam kemasan pun udah naik. Bener gak? Air dalam kemasan udah naik. Jadi tuh bener-bener kalau kita gak bergantung sama Tuhan, kita mau bergantung sama siapa? Bener loh. Kalau kita bergantung dengan kekayaan kita, kadar emas dari zaman dahulu naik terus. Sekarang apa? Dalam waktu 1 detik bisa anjlok. Saham dalam waktu 1 detik bisa anjlok. Kita gak bisa bergantung sama siapa-siapa, udah. Kalau kita gak bergantung sama Tuhan, makanya aku bilang keras ke suamiku, aku bilang, kamu pikirin, kalau saat ini Tuhan datang, kamu diangkat enggak? Kalau hati kamu masih melekat sama harta, kamu gak akan diangkat. Benar aku ngomong kayak gitu. Bukan karena apa? Ya aku mau menyelamatkan dia sebagai apa ya? Keluarga, sebagai suami dan anak, aku harus bertanggung jawab atas mereka. Karena itu aku harus ngomong keras sama mereka. Pikirin, kalau yang dipikirkan kamu hanya cuma pekerjaan, cuan dan cuan. Takutnya saat Tuhan datang saat ini, detik ini juga. Tuhan datang, kamu gak dianggap, mau nangis kayak apa juga gak bisa. Gak akan ada yang kedua kalinya.
Tuhan. Selama masih ada kesempatan, lari ke Tuhan, benar-benar lari ke Tuhan. Jangan main-main, ini bukannya waktu main-main. Tuhan mau memberkati kamu gampang. Gampang. Banyak yang kayak mendadak enggak? Banyak yang kayak mendadak saat kamu benar-benar membuat Tuhan itu menoleh dengan doamu, dengan perbuatanmu. Tuhan kasih janji, Tuhan itu pasti iya dan amin. Kalau misalkan kita belum diberkati, koreksi terlebih dahulu. Koreksi kita juga. Apa kita berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan? Apa kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau? Tuhan suruhnya A, tapi kamu melakukannya A tambah B. Tuhan suruhnya C, kamu melakukannya C dikurangin. Di firman dikatakan bahkan satu iota pun tidak boleh dihilangkan. Titik iota itu apa sih? Tanda titik aja gak boleh dihilangkan sama Tuhan. Apalagi kalau Tuhan suruhnya A, kamu melakukannya A tambah B. Udah dosa bukan itu? Bukannya dosa artinya meleset? Hati-hati ya. Kita benar-benar harus. Tadi waktu habis ibadah yang pertama, pastor WA, diberkati Bu, diberkati pastor. Tapi dengan seperti ini, aku jadi sadar dalam hal apa? Maksudnya sadar benar-benar harus mengenal Tuhan. Aku bilang, pastor, ini waktunya udah bukan egois. Itulah kenapa gereja sampai sekarang mendengung-dengungkan, ayo kita rapatkan barisan. Karena kalau terpecah-pecah nggak kuat, benar gereja Tuhan nggak kuat. Ini waktunya kita merapatkan barisan. Tadi aku mau bilang pastor doain aku. Kalau pastor nggak doain aku nggak kuat. Kita saling mendoakan pastor. Kita benar-benar harus saling mendoakan, bukan sudah tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Berkat itu akan mengikuti saat kita benar-benar di jalan Tuhan. Benar loh, berkat itu akan mengikuti. Berkat dalam hal apa? Jasmani maupun rohani. Saat kita benar-benar di jalan Tuhan, rohani kita semakin naik. Saat rohani kita semakin naik, yang didapat apa? Sukacita, damai sejahtera. Saat kita ada sukacita, damai sejahtera dan yang lain-lainnya buah roh, kita kerja pun dengan sukacita. Itu seperti magnet menyedot. Kalau kerohanian kita nol, kita mau kerja jungkir balik pun nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang bocor, benar. Karena nggak ada penjagaan Tuhan. Karena kamu sudah meleset. Pelajari ketetapan Tuhan, pelajari hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tuhan jadi pembela enggak? Tuhan bisa mengirimkan siapa saja kok untuk menyelamatkan jiwamu. Jangan sia-siakan itu. Satu hal yang perlu kita pegang, Tuhan itu yang Tuhan mau itu apa? Keselamatan jiwa kita. Cek hati kita. Kalau kita diberkati dengan uang 1 triliun, kita murtad enggak? Cek hati kita. Kenapa Tuhan belum memberkati? Tuhan lebih tahu. Kalau kita punya berkat 1 triliun, di tabungan kita ada 1 triliun, kita masih cari Tuhan enggak? Atau kita bersandar dengan tabungan kita? Cek hati kita. Benar. Selidiki hati kita. Minta tiap hari Tuhan menyelidiki hati kita, untuk hati kita murni di hadapan Tuhan. Jangan yang dipikirin, kenapa Tuhan hanya membandingkan Tuhan sendiri dengan Mamon. Kenapa Tuhan gak membandingkan dengan spirit-spirit yang lain? Mamon ini uang ini gak salah. Tapi uang ini punya spirit. Karena uang ini bisa menghancurkan, tapi uang ini juga bisa memuliakan nama Tuhan. Kamu tinggal mau pilih yang mana.
Dengan uang kamu bisa hancur hidupnya. Dengan uang juga kamu bisa memuliakan nama Tuhan. Taruh uang di bawah kakimu, maka dia akan yang mencari engkau. Jangan taruh uang di depanmu, jangan taruh uang di atasmu. Saat bangun pagi hari, saat itu yang diminta apa? Doanya yang diminta apa? Berkati aku hari ini. Kalau Tuhan gak mau berkati, terus mutung, gak mau cari, gak mau doa lagi. Yang kamu doakan itu apa? Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah hamba sampaikan Tuhan. Silakan Roh Kudus Engkau yang bekerja pada setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarkan kami semakin melekat kepadamu Bapa. Biarkan kami semakin mengingini Engkau di dalam hidup setiap kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan dari hari ke hari Tuhan arti sebuah keintiman. Ajari kami Tuhan arti pengenalan akan Engkau Tuhan. Bukan kami berjalan pada kebenaran kami sendiri, bukan kami berjalan pada pengenalan-pengenalan pribadi kami Tuhan, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Berikan kami rasa takut akan Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Berikan kami rasa takut akan Engkau lebih dari apapun Bapa. Kami tahu Tuhan waktunya ini sudah amat sangat singkat Tuhan. Tuhan, buat kami hati kami bergetar karena Engkau Tuhan. Buat hati kami bergetar akan Engkau Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi apatis. Jangan biarkan hati kami menjadi tumpul. Tetapi Tuhan, biarkan Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami minta selalu terhubung dengan-Mu Tuhan dari setiap detik dalam hidup kami Bapa. Jangan pernah Kau melepaskan kami Tuhan. Dan jangan pernah Kau melepaskan kami. Siapa gunung batu kami, siapa batu karang kami, siapa tempat perlindungan kami, siapa Tuhan kalau bukan Engkau saja Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang saling mengasihi. Jangan biarkan kasih kami menjadi pudar di akhir zaman ini. Kami mementingkan diri kami sendiri untuk ego kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Bahkan kami tidak memikirkan perasaan orang lain. Bahkan kami tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ampuni kami Bapa, ampuni. Biarkan buah-buah Roh semakin nyata di dalam hidup kami. Biarkan Kau yang semakin berkuasa, Kau semakin besar di dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kasih setia-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan.
seluruh cuaca atmosfer di seluruh Indonesia. Kami sambung bersih setiap roh sakit penyakit. Ya rata karasya dada. Dengan cara Tuhan, awan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Awan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, mensterilkan, memulihkan, menyembuhkan Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Sembuhkan bangsa Indonesia dari setiap roh kesakitan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan kau gagalkan setiap agenda-agenda besar yang hendak membuat kekacauan atas bangsa ini. Setiap agenda-agenda kudeta, pemberontakan Tuhan, dan juga setiap yang hendak membuat kekacauan, dibatalkan dengan cara Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keadaan terburuk atas Indonesia. Tuhan, balikan keadaan menjadi keadaan yang terbaik, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Turun atas Indonesia, atas seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda diselamatkan dengan cara Tuhan. Indonesia berdoa, kami semua sepakat sehati dengan seluruh yang berdoa Tuhan, bagi generasi muda. Selamatkan generasi muda Tuhan, selamatkan generasi muda, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang kuliah. Dengan cara Tuhan merekayasa, menyelamatkan bangsa Indonesia, generasi muda terkhususnya. Kami berdoa, kami tolak segala rencana jahat manusia dan iblis. Kami tolak segala kematian besar dalam nama Yesus. Rekayasa Tuhan menyelamatkan generasi muda. Rekayasa Tuhan menyelamatkan anak cucu keturunan kami semua. Diselamatkan Tuhan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rekayasa-Mu sedang terjadi. Rekayasa-Mu sedang terjadi. Keselamatan sedang diproses. Kami percaya kami akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan dengan cara Tuhan. Ya rata karasya kanala, ya rata karasya de. Biarlah seluruh bumi dipenuhi shalom Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada bencana-bencana tanpa seizin Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat memegangi setiap lempeng-lempeng bumi, setiap air tidak ada yang melanggar titahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya segala yang teratur sedang terjadi atas muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa kepada sidang kami Tuhan, Pastor Thomas Chandra. Berkati beliau Tuhan, berkati beliau dengan shalom, sejahtera dan sentosa. Diberkati dengan pewahyuan yang baru, rema-rema yang baru. Pesan-pesan Tuhan biar disampaikan melalui beliau. Penyediaan Tuhan selalu ada kemanapun kaki beliau melangkah. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada beliau. Umur panjang, kesehatan, sejahtera dan sentosa turun atas beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, dengan berkat-berkat surgawi. Pada malam hari ini kami terima benih-benih firman yang menegur kami, yang mendidik dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sepakat dengan doa ini